Halo sahabat Ruanita, selamat pagi dari kota Passau di Jerman untuk seluruh sahabat Ruanita yang berada di mancanegara. Saya Dina dari Ruanita akan memandu IG Live kali ini untuk 30 menit ke depan dengan pembahasan tema seputar manfaat bermain untuk kesehatan jiwa kita. Jadi bermain itu tidak hanya untuk anak-anak tapi juga untuk semua kelompok usia. Jadi Ruanita minggu ini mengangkat tema bermain dalam kaitan peringatan World Play Day yang jatuh pada tanggal 28 Mei, yaitu esok hari, hari Minggu. Oleh karena itu, di episode IG Live kali ini, di bulan Mei 2023, kami mengundang seorang psikoterapis yang tinggal di Inggris dan menggunakan pendekatan bermain atau yang dikenal dengan play therapy untuk mengatasi trauma. Apa itu play therapy, bagaimana pelaksanaan terapi tersebut untuk mengatasi trauma, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan trauma. Kita akan mengundang Mbak Mala untuk hadir di sini untuk berbincang mengenai play therapy ini. Sekarang saya akan mengundang Mbak Mala. Mbak Mala, udah hadir kah? Halo, nah sekarang Mbak Mala sudah bersama dengan kita. Halo Mbak Mala, sudah bisa terdengar suara saya Mbak Mala? Bisa Halo? kedengeran. Oh, oke. Jadi udah bisa dengar ya Mbak Mala ya? Ya. Ya. Gimana kabarnya Mbak Mala? Oh, baik, baik, makasih. Mbak Dina sendiri? Oh ya, baik. Di sini cuacanya cerah, lagi mataharinya lagi bagus. Gimana kalau di Inggris kan katanya Ya. suka apa mendung-mendung gitu? Ya, no, hari ini juga bersinar, cuma masih, kalau kena anginnya masih lumayan dingin. Oh, oke. Sebelum kita mulai, apa Mbak Mala bisa apa namanya memperkenalkan diri, nama Mbak Mala, terus kemudian tinggalnya di mana, di negara apa, dan sudah berapa lama tinggal di Inggris, dan kegiatan sehari-harinya apa saja? Oke, nama saya Mala Holland. Saya sekarang ini tinggal di Inggris. Uh, Mhm. saya pindah ke Inggris di 2019. Tapi sebelumnya itu saya sekitar 10 tahun di Bristol. Setelah sekitar Oke. 15 di Indonesia, saya balik Indonesia 15 tahun. Mhm. Um, Terus baru 2019 itu saya balik ke sini, ke Inggris. Oh, Sehari-hari jadi, hmm, kayaknya agak lagging ya koneksi. iya, Mbak Mala suaranya agak putus-putus. Oh, oke. Okay. Oke. Jadi tadi pertanyaan, saya sehari-harinya saya praktek psikoterapi, khususnya play and creative arts therapy. Saya punya praktek pribadi sendiri, tapi saya juga bekerja dengan sebuah organisasi yang khusus membantu korban atau korban kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga. Oh, oke. Jadi itu kegiatan sehari-harinya Mbak Mala ya. Jadi sekarang Uh, bisa Mbak Mala, ya kenapa? anak, saya juga Agak putus Mbak, kenapa? saya juga punya 3 anak, jadi saya Oh ya, oke. sibuk. 3 anak ya Mbak ya. Mm-mm. Oke. Eh, ada lagi Mbak yang mau bisa diceritakan tentang Mbak Mala Apa tadi ya? kegiatan sehari? I don't think so. I mean, saya selain psikoterapi, saya juga uh, saya trainer untuk sebuah trauma model di sini, dan Mhm. saya juga masih ketua yayasan Trauma School di Indonesia, di Medan khususnya. Jadi saya juga masih Oh, oke. banyak terlibat di situ.
Oke, jadi masih ada organisasi yang di Medan itu ya, yang Mbak malah ikut terlibat di sana. Oh, oke. Jadi masih ada hubungannya juga dengan Indonesia ya. Ya, saya ada um, ada supervisi clinician di Indonesia juga. Oke. Terus sekarang saya mau bertanya, Mbak Mala bisa cerita nggak apa latar belakang keilmuan Mbak Mala untuk menjadi psikoterapis di Inggris yang mengkhususkan sebagai Play and Creative Art Therapist? Apakah harus ada Uh, latar belakang sebagai psikolog atau psikiater? no. Jadi ini sebenarnya mungkin karier ketiga saya. Jadi awalnya itu saya di bisnis. Um, jadi background saya itu dulunya bisnis. And then setelah itu saya menjadi edukator. Uh, edukator untuk tapi juga untuk apa? And then setelah itu baru saya mulai dari situ saya uh, saya realize that uh, banyak yang harus kita pelajari mengenai uh, mental well-being seseorang sebelum mereka. Jadi dari situ saya belajar play and create, play. Oh, oke. Dan lalu bagaimana pengalaman Mbak Mala sebagai psikoterapis selama ini di Inggris? Apakah pengalamannya bagaimana menemukan berbagai macam trauma, kan trauma ada macam-macam juga ya Mbak, ada trauma masa kecil, ada trauma akibat misalnya kecelakaan, yang itu Mhm. trauma lebih ke trauma fisik, dan juga mungkin ada trauma uh, yang menyebabkan depresi berat dan sebagainya. Mhm. Um, ya, seperti Mbak Dina bilang, trauma itu kan jenisnya banyak sekali. Jadi, I guess it depends, tergantung pada pada kasus masing. Tapi seperti yang tadi saya bilang, saya bekerja I'm private dengan sebuah organisasi di sini yang khusus membantu ke, kekerasan seksual dan kekerasan tangga. Jadi di situ bagian. Mbak Mala, maaf suaranya putus-putus, jadi uh, saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Kalau gitu boleh nggak saya join ulang? Saya internet saya. Gimana Mbak? Saya coba ganti internet saya dulu. Saya join. Uh, Okay? Oke, jadi kita tunggu Mbak Mala untuk join lagi dengan kita nanti. Oke, makasih. Oke, sekarang kita tunggu dulu Mbak Malanya untuk online lagi, dan kita akan mengundang Mbak Mala. Halo teman-teman yang bergabung, apakah ada yang mau bertanya? Kalau yang mau bertanya, silahkan bisa ditulis pertanyaannya, nanti bisa saya sampaikan ke Mbak Mala. Ini kita lihat dulu ya, Mbak Malanya udah bergabung lagi atau belum. Saya coba. Oh ya, sudah ada. Oke, kita tunggu lagi Mbak Malanya. Dia sudah saya undang. Oh, oke. Mbak Mala, apakah sudah? Ini saya udah undang Mbak Mala, tapi oh, sudah diundang tapi belum muncul ya. Jadi kita tunggu dulu Mbak Mala. Uh, ini teman-teman, trauma itu sepertinya uh,
menurut saya itu adalah topik yang apa ya, yang sangat penting karena kadang-kadang trauma itu agak sulit untuk ini pengalaman saya pribadi ya, karena saya juga ada trauma dan untuk memprosesnya itu apa ya, nggak cukup untuk seperti apa kita menulis jurnal tentunya apa namanya sangat penting ya untuk mengeluarkan segala emosi yang ada. Tapi kadang-kadang, ah ini kok Mbak Malanya menghilang lagi. Oh, oke. Okay. Ya udah undang lagi Mbak Malak. Oh, Hai, apakah hai. lebih baik? Ah, akhirnya Mbak Malak. Ya, ya, lebih baik kan sekarang. Oke, oke. Heeh. Kayaknya Oke. harus pindah ruangan akhirnya. Oh iya, ini udah lebih baik suaranya. Soalnya tadi tuh saya dengarnya kayak putus-putus, jadi kurang Iya, bisa apa untuk mendengar secara utuh gitu apa Mbak no problem. Malaknya. Jadi tadi eh, jadi tadi saya bertanya Mbak, terakhir kali kita yang Mbak Mala untuk keluar dan untuk masuk lagi itu eh, Hmm? saya bertanya mengenai pengalaman Mbak Mala selama menjadi psikoterapis di Inggris. Terus apa itu sebenarnya play and creative art therapy? Oke, so playing creative art therapy itu adalah sebuah modalitas dari psikoterapi yang menggunakan permainan dan alat-alat arts untuk membantu Hmm? untuk membantu seseorang mengekspresikan dirinya dan juga memproses apa yang dia lakukan atau dia pikirkan. Jadi kadang-kadang kan, especially when we're talking about trauma, sometimes susah untuk menjelaskan atau kadang-kadang bingung mau gimana Hmm, ya betul. mengekspresikan apa yang dirasakan. Makanya kan kalau kadang-kadang kalau kita tanya orang gitu lah, "Hai, apa kabar?" Jawabannya biasa apa? Hmm. Oh baik, baik terima kasih. Padahal lagi nggak baik-baik ya Mbak. Standar kan. Sama kalau klien saya masuk ruang saya, kalau saya nanyanya, "Hai, how are you?" Biasanya, "Oh, I'm okay. A little bit sad." Paling seperti itu. Tapi nah, ketika kita dan mulai memakai tools-tools, seperti lewat permainan atau lewat uh, Hmm. arts atau lewat, atau dengan peralatan lain seperti sand tray, pasir dengan tanah liat, dengan Hmm. um, craft materials seperti itu, Hmm. mereka bisa lebih mengerti perasaan mereka sendiri, bisa mengekspresikannya, dan bisa lebih bebas untuk memproses apa yang mereka alami. Ya karena sepengetahuan saya juga kalau ada trauma itu memang sulit sekali karena kita nggak tahu kan apa yang sebenarnya beroperasi di bawah pikiran, maksudnya di bawah sadar pikiran kita karena kadang-kadang kita tahu nih ada sesuatu tapi nggak ngerti apa gitu loh. Kadang-kadang paling Uh, tidak itu yang saya alami gitu. and Untuk mengekspresikannya itu susah. I think what you meant there is also trauma yang mungkin sudah mungkin trauma masa kecil gitu ya, atau trauma Iya, yang developmental uh, trauma. alami mungkin belum kita punya, belum mulai terbentuk itu kan, jadi banyak. Jadi biasanya kita tidak kita tidak um, kita tidak begitu tidak punya memori di bawah 4 atau 3 tahun. Hmm. And then also kita punya prefrontal lobe itu kan secara development space itu kan memang kita tidak benar-benar mature until kita sekitar pertengahan 20. Jadi ketika kita di SD itu pun sebenarnya otak what we call the prefrontal lobe itu otak sininya Ya apa ya namanya rasional ya, masih otak rasional. itu kan masih Otak masih rasionalnya. ya masih jauh dari terbentuk ya. Jadi makanya banyak banyak Hmm. memori trauma kita itu kalaupun kita rekam kebanyakan tuh kita rekam hanya sebagai emosi atau perasaan, tapi cognitively uh,
remember gitu. Jadi makanya ketika orang misalnya kalau terapinya itu hanya terapi berbicara, so tell me about your trauma. Iya, I don't betul. remember, but I know there's something gitu lah. Iya, Karena aku betul. ngerasa kayak gini Iya, atau betul. kalau aku di suatu situasi tertentu aku tertrigger banget gitu. Hmm. Iya, karena kadang-kadang secara kognisi memang kita tahu gitu harus begini-begini, tapi kok sepertinya Hmm. hal tersebut yang secara kognisi kita tahu harus dilakukan, tapi kita nggak bisa lakukan, itu kadang-kadang bikin frustasi, Mbak. Apa Iya, untuk nggak tahu sebenarnya ada apa di dalam iya. Jadi memang seperti itu. kadang-kadang ada trauma yang memang kita nggak ingat. Kalau misalnya kejadiannya mungkin masih Hmm. ketika kecil sekali, tapi kebanyakan dari kita punya trauma yang mungkin terjadi, kita punya memorinya, tapi uh, ketika itu terjadi, kita tidak punya kemampuan untuk memproses pada saat itu. Jadi akhirnya, Ya, pada saat kejadian. akhirnya efeknya itu kerekam. Kita Hmm. rekam, kita pakai sebagai bagian dari coping strategi kita. Tapi Hmm. tapi itu jadi how do I say this ya? For example, misalnya kalau seseorang jalan keluar gitu terus tertabrak sama mobil warna merah, Hmm. cukup parah misalnya. Okay, then I mean it's such a traumatic event, and walaupun secara fisik mungkin dia nanti sembuh, tapi there's some trauma is not just what's happened to us, tapi what is trauma is our ability kita punya kemampuan untuk memproses. Jadi kalau sesuatu terjadi pada kita dan kita tidak mampu memprosesnya pada saat itu akhirnya kita rekam sebagai sesuatu yang kita jadikan sebagai kayak warning ke depannya. Jadi seorang yang tertabrak oleh mobil merah, mungkin nanti ketika dia udah keluar rumah lagi, setiap kali dia ngelihat sesuatu yang warna merah, dia udah agak terkejut dulu gitu, tertrigger gitu. And that's okay because that's actually, tapi itu sebenarnya bagian dari cara kerja otak kita untuk memastikan kita lebih aman. Untuk melindungi ya berarti. Melindungi kita. Nah, tapi ketika mungkin efeknya saking hebatnya sampai, aduh aku nggak mau keluar rumah deh, habis semua banyak banget yang warna merah gitu, aku nggak mau keluar rumah aja, aku di rumah aja. Kan function kita sehari-hari kan jadi terganggu. Oh gitu. Itu definisi trauma ya menurut Mbak Mala. Kalau itu sudah menjadi PTSD, Post Traumatic Trauma Syndrome. Oh oke, PTSD. Ya jadi tadi kalau dari apa yang diceritakan Mbak Mala, berarti trauma itu sebenarnya apa yang terjadi dengan diri kita, dan bagaimana cara kita memproses itu. Pada saat kejadian sebenarnya kita nggak bisa memproses itu ya, memproses apa yang terjadi pada diri kita, dan itu meninggalkan semacam apa ya, imprint, semacam apa jejak ya di diri kita. Jadi ketika kita mengalami di otak kita. Jadi ketika kita mengalami kayak tadi mobil berwarna merah, jadi kalau kita ketemu mobil berwarna merah lagi tuh seperti ada warningnya ya. Jadi kejadian dengan tabrakan dengan mobil merah itu meninggalkan suatu imprint gitu ya Mbak ya di otak yang bisa untuk melindungi diri kita, warning dari otak untuk melindungi diri kita dari kejadian yang pernah terjadi pada diri kita dan tidak sempat kita proses. Kira-kira gitu ya Mbak ya, trauma itu. Oke. Terus Mbak Mala bisa menceritakan pengalaman yang menarik atau berharga dari mengatasi klien yang mengalami trauma dan dilakukan dengan pendekatan apa yang Mbak lakukan secara garis besarnya. Pengalaman dalam menangani trauma dari klien-klien Mbak, pengalaman menarik. Ada nggak Mbak? Wah banyak banget ya. I think
yang selalu saya temukan itu adalah sebenarnya klien itu bisa, sebenarnya mereka tahu apa yang menakutkan, apa yang mereka especially anak-anak ya, kan banyak yang belum punya kosakatanya atau belum punya kemampuan kognitifnya untuk memproses sesuatu secara rasional, tapi mereka tahu apa yang membuat mereka sakit, apa yang membuat mereka takut, dan lain-lain seperti itu. Jadi yang saya temukan itu, what's so powerful is like seperti seorang anak kemarin itu yang di rumah mamanya bilang baik-baik kok anaknya gitu, kalau di sekolah iya baik, semuanya baik, tapi orang tuanya tahu kalau anak ini kayaknya kebetulan orang tuanya lumayan mengerti bahwa anak seharusnya nggak segitu baik dan pendiamnya gitu. Jadi mereka minta mungkin coba ikut play therapy gitu, coba untuk bantu gitu. Dan ternyata ketika kita mulai memakai pasir dan kita memakai gambar untuk dari itu keluar banyak sebenarnya kasus bully yang dia alami di sekolah, tapi dia nggak pernah cerita pada siapa-siapa seperti itu. Dan itu yang akhirnya membantu dia. Akhirnya saya dan sekolah, orang tuanya dan sekolah bisa diskusi untuk membantu. Ya, bahkan setiap kali ditanya mama orang tuanya, nggak apa-apa kok, baik-baik aja. Karena sebagai anak kadang-kadang mereka juga punya hati yang tinggi, mereka nggak mau menyusahkan tuanya. Terus kalau di sekolah mereka merasa dia nggak cukup, gurunya terlalu sibuk, nggak membantu gitu. Jadi kalau ditanya kenapa, ya baik-baik aja gitu. Oke. Ya itu karena karena kognitifnya belum berfungsi, jadi dia juga belum bisa memproses ya Mbak ya, apa yang terjadi dengan dirinya. Nah, kalau gitu menurut Mbak Mala, apa sebaiknya yang dilakukan orang tua untuk setidaknya meminimalisir trauma pada anak? Seperti kan kalau orang tua kan nggak bisa 24 jam sama anaknya kan, jadi apakah anaknya itu di sekolah dibully atau punya kesulitan dalam belajar kan, kadang-kadang mereka juga nggak cerita sama orang tuanya. Jadi kalau menurut Mbak Mala, apa yang sebaiknya dilakukan orang tua, apa yang perlu dilakukan orang tua agar anaknya itu setidaknya mau bercerita kepada orang tuanya apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya dia di sekolah untuk mencegah bully dan kesulitan dalam belajar. I think itu pertanyaan yang itu memerlukan 1 jam kemudian. itu diskusi besar. Karena gini, karena gini, dari satu sisi orang tua itu harus memodelkan komunikasi yang sehat. Itu komunikasi yang sehat itu seperti apa? Jadi anak juga tidak merasa takut untuk kasih tahu orang tua bahwa ada kejadian atau tidak ada kejadian atau apa. Jadi membiasakan komunikasi yang sehat, obrolan yang sehat di rumah. Karena itu sebuah skill loh. Itu sebuah skill yang anak tidak datang dengan sendiri. Orang tua harus menciptakan suasana di mana anak bisa mengatakan apa yang dia inginkan pada orang tua tanpa merasa dia akan disalahkan, malukan atau diremehkan. Itu satu. Tapi di sisi yang lain adalah ada anak yang memang nggak mau banyak ngomong. Nah, jadi kalau seperti itu saya biasanya sarankan pada orang tua. Sebenarnya dari orang tua kita semua sama. Anak TK, SD, especially TK, SD ya, itu yang seperti saya bilang kognitif, prefrontal lobe mereka masih very underdeveloped. Jadi jadi apapun yang mereka rasakan itu jarang sekali mereka bisa kayak gini loh, Mbak Dina, aku sedih loh, tadi temanku nggak mau main sama saya, terus dia bilang saya begini-begini. Ada, sometimes it can be like that, tapi most of the time, but what will always happen, apa yang akan selalu terjadi ada perubahan di behavior mereka.
Putus-putus lagi ya Mbak ya? Iya, agak putus tapi saya masih bisa mendengar. Oke. Ya itu tadi yang Mbak Mala bilang, komunikasi yang sehat itu emang penting karena saya pun mengalami, karena saya pun sebagai anak dulu susah untuk bercerita kepada orang tua saya gitu loh, kepada ibu. Jadi kalau cerita ya yang baik-baik aja gitu loh, padahal sebenarnya tidak baik-baik saja gitu. Ya itu Ya. komunikasi yang sehat. Ya Mbak Mala apalagi ada yang disampaikan? Oh, Tadi selain terputus soalnya. sehat adalah selalu memperhatikan perubahan di anak dari kelakuannya. Jadi misalnya anak yang biasanya ceria menjadi pendiam, atau anak yang uh, anak yang jadi nggak bisa tidur, banyak mimpi buruk, ngompol, anak yang mungkin di sekolah jadi suka nggak mau belajar, yang biasanya oke, itu jadi nggak mau belajar, menyendiri, cari gara-gara sama temennya atau dengan guru. Basically any perubahan di sikap dan kelakuan itu biasanya menjadi alarm. Tidak berarti anaknya ada, you know, you know, I would never blame the child. Anak secara secara what's the word I'm looking for? Secara natural, anak itu tidak mau berbuat nakal. Nakal ya, dalam tanda kutip ya. Anak tidak berbuat nakal karena mereka pada dasarnya mereka sebenarnya ingin koneksi dengan kita, dengan orang dewasa. Jadi kalau dia melakukan sesuatu yang tidak yang kelihatannya dalam tanda kutip nakal, my question is that something is not right for him. Ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Apakah itu perhatian? Apakah itu kasih sayang? Apakah itu rasa tidak aman di dalam lingkungan itu? Makanya dia cari gara-gara seperti itu supaya bisa mendapatkan perhatian atau apa. There's always something. Jadi kalau anak, jadi itu poin keduanya adalah just always keep an eye atau selalu perhatikan perubahan di kelakuan anak-anak kita. Oke, Mbak Mala ini ada beberapa pertanyaan ya. Ya. Saya mau lihat dulu nanti mungkin Mbak Mala bisa menjawab pertanyaan ini. Saya lihat dulu ya Mbak ya. Pertanyaannya ada lumayan pertanyaannya. Di sini ada Cia 5146 dia bilang mengalah. Terus kemudian dia bilang dan apabila dibilang dia lagi salah dia akan menjerit nangis sekuatnya dan kita yang harus ini apa? Menganggap orang lain salah dan bukan dia yang memiliki. Jadi dia bertanya bagaimana kita harus menyikapi seseorang yang baru mendapatkan trauma ya dari sakitnya dari tumor. Menyikapi karena uh, orang tersebut tunggu sebentar. Jadi dia itu sedang menghadapi orang yang baru sembuh mungkin ya dari tumor batang otak. Jadi itu merubah sikapnya. Jadi selalu memiliki sifat-sifat yang berbeda dari dia yang sebelumnya mungkin ya. Jadi ada sikap yang selalu menyalahkan orang lain, ada sikap yang selalu menjerit, nangis kalau misalnya mungkin kebutuhannya tidak dipenuhi seperti itu. Itu gimana cara menyikapi orang yang mungkin trauma ya dari sakitnya dia di batang otak itu? Definitely going to need some counseling atau psikoterapi ya. Itu tidak mudah karena itu kan I mean this is one of the issue yang mungkin kita masih hadapi di Indonesia adalah kurangnya post surgery care. Okay. Right, because kalau di sini kan like we know that ketika seseorang didiagnosa dengan kanker itu sudah menjadi sesuatu yang sangat very traumatic, right? Because you started thinking yourself, tapi your family, and then on top tergantung jenis kankernya, you're gonna go through so much treatment, pain, dan itu proses yang pelik dan of course orang tersebut akan mengalami banyak gangguan emosi. And
throughout the journey biasanya, nah saya nggak tahu di Jerman ya, kalau di sini, ketika seseorang melalui proses treatment kanker itu, mereka biasanya ada ditawari counseling untuk membantu memproses kenyataan mereka pada, kenyataan mereka dan setelah operasi atau kemo apa, biasanya tetap harus di support counseling karena itu tidak langsung selesai kan masalahnya. So unfortunately there is no short answer. Tidak ada jalan pintas. They do need a lot of help. Nah, tapi sebagai anggota mungkin anggota keluarga bisa membantu dengan pertama mungkin do a bit of research on just trying to understand how to help them, because ketika mereka berkelakuan seperti anak-anak or whatever is they do, that's not what they want to do, but that's what they're forced. Itu kenyataannya pada saat itu. Jadi try to think of it like you're not dealing with misalnya ini orang dewasa umur 30 tahun atau 40 tahun. Think of it like, okay, you're not dealing with somebody at that age, you're dealing with somebody much younger. Kalau anak kita throw a tantrum, kita gimana? Apakah do you what I mean? Ngerti nggak maksud saya? Karena kita nggak bisa, karena ketika I don't know what kind of cancer or I don't know what kind of treatment. Kalau misalnya memang is a part of a brain surgery, then maybe the brain that is affected in terms of apakah di bagiannya atau di bagian prefrontal lobe-nya, di mana rational analytic part of the brain may be affected as well. We don't know. Ya, jadi itu perlu ini ya, treatment yang lebih komprehensif ya. Tidak hanya secara medikal, juga mungkin secara psikisnya ya, untuk respon-responnya dia setelah mengalami surgery itu. Oh ya, ini ditambah juga sama si Mbak Cia 5146. Usianya masih 26 tahun. Yang tadi yang mengalami sakit tadi, tumor tadi. Nah, sekarang saya mau tanya Mbak, kalau untuk art terapi yang ditekuni Mbak Mala, mungkin bisa jadi rekomendasi untuk sahabat Ruanita yang mendengarkannya nih. Kalau ada orang yang tertarik dengan pendekatan terapi ini, bagaimana caranya dan berapa biayanya, dan apakah di Indonesia sudah ada terapi? Kalau misalnya di Indonesia coba aja di Google Play Terapi Indonesia, itu sudah ada organisasinya. Terus kalau untuk lain yang mungkin tinggal di negara-negara lain, just Google your nearest play therapy terapis, karena itu sudah cukup luas. Kalau tidak ada play terapis, mungkin bisa cari art terapis. Tapi kalau untuk art terapis, make sure kalau misalnya ini untuk anak, dan mereka punya kemampuan untuk bekerja dengan anak. Karena tidak semua art, karena kalau play and creative art therapy itu dasarnya memang bekerja dengan anak-anak itu, baru kita belajar bagaimana bekerja dengan orang dewasa. Tapi kalau khusus art therapist itu mereka biasanya belajar dari orang dewasa dulu, dan baru mereka ada mengambil extra module or extra learning supaya bisa bekerja dengan anak-anak. But yeah, there's all over the place, and I highly recommend it, because I think especially untuk sometimes some people told me that I've tried therapy, it doesn't work, kayak nggak membantu. I said, then there's no harm, try something a bit different. Kalau ngomong aja nggak membantu, then try something different. Ya. Oke, jadi itu ya saran dari Mbak Mala untuk orang yang tertarik dengan play therapy ini.
Dan jadi sahabat Ruanita, kita udah sampai di penghujung IG Live kita. Jadi seperti yang tadi Mbak Mala udah sharing, jadi kalau untuk orang tua perlu untuk mempraktekkan komunikasi yang sehat agar anak-anaknya bisa aman untuk bercerita tentang apa yang terjadi di kehidupannya karena trauma ini walaupun dimulai dari anak-anak itu bisa terbawa sampai dewasa ya Mbak ya. Oh, Terus yes. kemudian terbawa sampai dewasa, jadi mungkin orang tua perlu aware untuk masalah komunikasi ini terhadap anak-anaknya, dan juga seperti tadi yang Mbak Mala katakan bahwa kalau untuk memproses emosi karena mungkin ada trauma, imprint trauma di otaknya, di otak seseorang, mungkin kalau misalnya dengan talk terapi tadi terapi bicara saja misalnya tidak cukup untuk membantu, perlu untuk treatment lain. Salah satunya adalah dengan art terapi ini ya, play dan art terapi ini ya, untuk orang memproses emosinya dia sehingga dia bisa apa mengatakan bisa berbicara tentang apa yang dia rasakan, apa yang sebenarnya terjadi di diri dia. Jadi begitu sahabat wanita sharing dari Mbak Mala yang sudah cerita pengalamannya sebagai psikoterapis untuk mengatasi trauma dengan pendekatan play and creative art therapy. Dan untuk sahabat wanita, terima kasih sudah bergabung dalam IG Live kali ini. Sampai jumpa di IG Live berikutnya dan selamat berakhir pekan. Happy weekend. Terima kasih banyak Mbak Mala. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye. Terima kasih. Bye. Ya, terus gimana nih?